Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi kita di perkuliahan pengantar kecerdasan buatan. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit materi kita, yaitu tentang intelligent agent. Kita masuk ke definisi. Apa itu agent? Jadi, agent di sini itu adalah segala sesuatu yang dapat melihat atau mengartikan atau mengetahui lingkungannya melalui alat sensor, dan kemudian dia akan bertindak melalui sebuah alat atau aktuator. Nah, kalau manusia sebagai agent, maka yang akan menjadi sensor terhadap lingkungannya itu adalah mata atau telinga atau organ lainnya. Sementara yang akan menjadi aktuatornya bisa berupa kaki, tangan, mulut, atau bagian tubuh lain. Sementara kalau untuk robot sebagai agent, yang akan menjadi sensor bisa berupa kamera atau inframerah, menjadi aktuatornya yaitu berbagai motor penggerak. Kalau software sebagai agent yang akan menjadi sensor bisa berupa tekanan pada keyboard, isi file, atau menjadi aktuatornya adalah tampilan pada layar atau penulisan file ya. Nah, jadi kalau digambar di sini bisa dilihat ada agent, ada environment, kemudian ada sensors, kemudian ada actuators. Nah, jadi si agent ini akan persep sesuatu dari lingkungan ya melalui sensor ya. Dia akan menerima sesuatu melalui sensor, kemudian dengan perintah tertentu atau instruksi program tertentu akan mengakibatkan si aktuator ini bergerak atau bertindak di lingkungannya. Jadi, fungsi agent atau F di sini adalah pemetaan dari urutan persepsi atau persep menjadi suatu tindakan atau action. P di sini adalah persep, A yang ada di sini itu adalah agent. Nah, program agent itu berjalan pada arsitektur fisik untuk menghasilkan fungsi agent. Jadi, agent itu sama dengan arsitektur plus program. Ya. Nah, kalau kita lihat contohnya, di sini ada vacuum cleaner. Nah, vacuum cleaner itu berada di ruangan A, ya. Ruangan A ini kotor, kemudian ada vacuum cleanernya. Kemudian ada ruangan B, ya, di mana di ruangan B ini juga kotor, ada debunya. Nah, jadi persep sequence-nya dan action bisa dilihat di tabel. Pada baris pertama, A clean, artinya kalau ruangan A itu bersih, maka si vacuum cleaner akan bergerak ke arah kanan. Kemudian, jika A-nya itu, ruangan di A itu kotor, maka vacuum cleaner akan menyedot debu. Kemudian, ketika ruangan di B bersih, vacuum cleaner itu akan bergerak ke kiri. Kemudian ketika ruangan di B itu kotor, maka si vacuum cleaner akan melakukan sedot debu. Ya. Nah, kemudian apa yang akan terjadi jika intelligent agent di sini atau si vacuum cleaner di sini dia merasakan sesuatu ya, dia men-sense sesuatu di lingkungannya, tapi dia belum sempat melakukan sebuah action atau tindakan. Misal, ketika ruangan A itu bersih, tiba-tiba muncullah angin berhembus kencang, ada debu lagi misalkan, atau kalian tanpa sengaja menjatuhkan gelas, artinya kan ruangan itu kotor lagi. Nah, maka si vacuum cleaner ini dia akan melakukan sedot lagi, dia akan menyedot kotoran itu lagi. Artinya ada kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi sebelum dia sempat melakukan sebuah tindakan. Karena itu dibuatlah nanti persen sequence-nya itu bisa 2, bisa 3, bisa 4, atau bisa 5. Misalkan kalau sini kan cuma 2, A clean, A dirty. Nah, kalau kita buat 3, 4, 5 itu juga bisa. Jadi A clean, A clean, A dirty gitu. Jadi kalau berurut seperti itu, dia membacanya seperti itu, bisa dikatakan dia
per setnya secara sequence ya. Tapi kalau dia hanya A clean, actionnya right gitu ya, artinya itu single per set ya. Jadi hanya satu aja perintahnya gitu. Satu aja per setnya. Nah, kemudian intelligent agent consideration. Nah, jadi yang menjadi pertimbangan di sini adalah di dalam intelligent agent bagaimana seharusnya dia bertindak, ya. Kemudian bagaimana dia bisa tahu apa yang seharusnya dia lakukan. Misalnya, bagaimana si vacuum cleaner ini tuh tahu bahwa ruangan itu bersih, ya, atau hanya sekadar keliling-keliling ruangan saja gitu. Kemudian bagaimana si intelligent agent ini tahu bahwa dia tidak melakukan suatu kesalahan. Kemudian apakah harus kita monitor terus? Kemudian apa yang akan terjadi jika misalkan si intelligent agent ini ditempatkan di lingkungan yang berbeda? Misalkan apa yang akan terjadi jika si vacuum cleaner itu kita letakkan di atas di ruangan, berada di luar ruangan ya, di atas rumput. Nah, itu apa yang akan terjadi gitu. Nah, dari consideration ini maka ada sebuah yang namanya konsep rasionalitas ya. Jadi ada namanya rational agent, yaitu agent itu melakukan sesuatu yang benar ya. Jadi dia merupakan key konsepnya di mana si agent itu harus melakukan hal yang benar. Nah, tapi bagaimana kita tahu bahwa agent ini melakukan hal yang benar gitu. Nah, jadi agent itu sukses ya. Jadi apa tindakannya berhasil atau sukses. Kemudian kita ukur yang dikatakan sukses atau berhasil itu seperti apa gitu. Nah, untuk mengukurnya itu kita harus objektif, lihat si agentnya itu siapa. Kalau tadi contohnya di sini adalah vacuum cleaner. Jadi kalau kita mengukur kemampuan si vacuum cleaner, ya udah sesuai si vacuum cleaner itu. Vacuum cleaner tadi kan menyedot debu. Nah, kita lihat debu yang dia sedot itu tentunya kan untuk membersihkan ruangan. Nah, kita lihat ruangannya itu bersih atau enggak. Kemudian kalau seandainya bersih setelah digunakan vacuum cleaner, seberapa bersih ruangan tersebut gitu. Apakah sedikit lebih bersih dari sebelumnya atau dia sangat bersih di mana dia bisa mengangkat debu-debu yang sulit untuk diangkat gitu. Nah, kemudian yang diukur lagi adalah seberapa banyak listrik yang terpakai ketika vacuum cleaner ini dinyalakan gitu. Kemudian seberapa berisik sih si vacuum cleaner ini saat nyala gitu. Nah, jadi rational agent ini nanti akan bergantung kepada 4 hal. Pertama, kemampuan dia mengukur ya, di mana yang kemampuan dia mengukur ini dilihat dari kriteria-kriteria yang kita anggap sebagai suatu keberhasilan. Misalnya, vakum kriteria dianggap berhasil pada vacuum cleaner adalah ketika si vacuum cleaner bisa membersihkan spot-spot sudut-sudut tertentu di dalam ruangan tertentu. Nah, itu dikatakan kriterianya bahwa si vacuum cleaner ini berhasil. Nah, kemudian yang kedua, pengetahuan lingkungan sebelumnya. Jadi, si vacuum cleaner ini mempunyai pengetahuan lingkungan sebelumnya. Misalnya, ketika si vacuum cleaner membersihkan lantai yang berwarna hitam, dia tidak akan menyedot debu, ya. Dia tidak akan mensalahartikan warna hitam itu sebagai suatu kotoran atau debu ya. Jadi kan gelap warna hitam lantai itu tidak akan dianggap sebagai kotoran gitu. Artinya dia punya knowledge itu gitu. Kemudian tindakan yang dapat dilakukan. Nah, jadi dia itu ya tindakan yang bisa dilakukan oleh si agent ini apa? Nah, kalau tadi kan menyedot kotoran ya. Nah, kemudian
adanya urutan persepsi atau sensors. Nah, jadi ada urutan-urutan persep yang dia terima gitu. Nah, di mana untuk setiap urutan persepsi yang mungkin terjadi, si rational agent ini harus bisa memilih apa tindakan selanjutnya ya, tindakan apa yang selanjutnya dia lakukan sehingga bisa memaksimalkan kemampuan yang dia miliki gitu. Nah, misalkan contohnya di sini kalau kita bermain game catur ya, ketika saya menggerakkan satu bidak catur, di situ bisa diprediksi kalau saya menggerakkan satu bidak catur, misalkan kuda, langkah selanjutnya apa gitu. Nah, kemudian rasionalitas itu tidak sama dengan kemahatauan ya atau omniscience. Nah, jadi omniscience agent itu adalah agent yang mengetahui dampak atau akibat yang terjadi dari suatu tindakan. Nah, agent dapat bertindak sesuai dengan yang diharapkan untuk memodifikasi persepsi yang akan datang dengan memanfaatkan informasi yang berguna atau adanya pengumpulan informasi dan eksplorasi. Kemudian, agent ini dikatakan autonomous ya, jika perilakunya itu ditentukan oleh pengalamannya sendiri ya. Jadi dia mempunyai kemampuan untuk belajar maupun untuk beradaptasi. Nah, untuk kita mendesain atau menggambarkan si rational agent, kita harus menspesifikasikan tas-tas environment-nya. Nah, tas-tas environment-nya ini itu bisa dideskripsikan melalui yang pertama di sini ada performance measure, artinya kita harus mengetahui apa yang ingin kita ukur. Kemudian yang kedua ada environment. Environment ini artinya kita harus menentukan dulu lingkungan tempat si agent ini bergerak ini nanti di mana gitu. Nah, kemudian actuators. Actuators kemampuan agent untuk mengubah lingkungan. Kemudian ada sensors, bagaimana agent itu bisa merasakan lingkungannya. Nah, kalau kita lihat contohnya, ya, di sini contohnya adalah untuk taxi driver ya, taxi driver otomatis. Nah, nama agent type-nya adalah taxi driver. Yang akan diukur nanti adalah seberapa aman dia, kecepatannya seperti apa, kemudian trip perjalanannya nyaman atau tidak gitu. Apakah dia legal atau bagaimana, kemudian berapa kos yang akan dikeluarkan gitu. Nah, kemudian environment-nya adalah jalan, lalu lintas, kemudian pelanggannya siapa ya, maksudnya pelanggannya, kemudian ada pejalan kaki. Nah, sementara untuk yang jadi aktuatornya bisa berupa kemudi, kemudian bisa berupa pedal gas ya, kemudian rem, kemudian ada sinyal, kemudian ada klakson ataupun tanda-tanda lainnya gitu. Sementara yang akan menjadi sensorsnya ya, dia tahu sense-nya itu bisa melalui kamera atau speedometer atau GPS atau odometer. Nah, kemudian contohnya lagi di sini adalah agent type untuk medical diagnosis system. Nah, yang akan diukur adalah kesehatan pasien, kemudian minimize cost-nya berapa, kemudian peraturan-peraturannya seperti apa gitu. Sementara yang jadi environment-nya bisa berupa pasien, kemudian rumah sakit, kemudian staff, ya. Sementara yang akan jadi actuatorsnya nanti bisa berupa screen display, di mana nanti dia akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, biasanya kan kalau kita sakit, gejalanya apa? Setelah itu ada gejala lain ini enggak gitu. Jadi kayak ada urutan-urutan pertanyaan sama halnya kalau kita diagnosis ke dokter gitu ya.
Kemudian ada tes, diagnosis, ada treatment ya. Kemudian yang menjadi sensorsnya nanti si keyboard. Jadi bagaimana kita memasukkan gejala-gejala kita ke dalam, kemudian uh, answer kita sebagai patient ketika ditanya gejalanya apa gitu ya. Jadi itu sensorsnya bisa dengan keyboard. Nah, jadi ketika task environment ini yang harus kita lakukan pertama adalah kita tahu dulu type-nya, agent type-nya ini siapa, apakah taxi driver, apakah medical diagnosis system atau apa. Kemudian kita harus tentukan apa yang ingin kita ukur ya, yang ingin kita ukur. Kalau tadi kan kalau vacuum clean, kalau agent type-nya vacuum cleaner, yang akan diukur itu adalah seberapa bersih, kemudian seberapa apa namanya, listriknya berapa gitu ya. Nah, kemudian environment itu menentukan lingkungan dia bergerak di mana gitu. Nah, kalau di sini kalau taxi driver ya pasti di lalu lintas gitu ya, jalan raya gitu. Kemudian actuator itu adalah kemampuan bagaimana dia mengubah lingkungannya. Artinya apakah dia bergerak, ngerem gitu ya, apakah dia menggunakan klakson atau tidak gitu. Kemudian dia sense lingkungannya, tahu lingkungannya seperti apa dari mana hingga dia nanti bisa mencet klakson, hingga dia nanti memutuskan untuk menginjak rem. Pasti ada sensor yang membuat dia bertindak kan, seperti definisinya tadi, dia akan bertindak sesuai dengan sensor yang dia terima. Jadi kalau misalkan dia environment-nya adalah pejalan kaki ya, dia di jalan raya, kemudian ada pejalan kaki, dia sense-nya misalkan lewat kamera gitu ya, ada kamera, nah dia lihat, dia nge-sense ada pejalan kaki, dia bunyikanlah klaksonnya gitu. Jadi yang harus diketahui itu tadi performance measurement, environment, actuator, sama sensors. Nah, kemudian ada lagi environment types ya, jadi tipe-tipe environment itu seperti apa. Nah, pertama itu ada full ya, ada full observable ataupun partially observable. Artinya lingkungan sepenuhnya bisa diamati ketika sensor-sensor itu dapat mendeteksi semua aspek yang relevan dalam memilih tindakan. Ya, jadi apakah observasinya itu secara keseluruhan atau setengah saja gitu. Kemudian ada deterministik sama stokastik. Nah, jadi ketika tahap lingkungan berikutnya sepenuhnya ditentukan oleh tindakan yang sudah dilakukan. Ya. Kemudian ada episodik dan sekuensial. Nah, kalau episodik sama sekuensial ini di mana si pengalaman agent itu bisa kita bagi menjadi beberapa tahapan-tahapan kecil, menjadi episode-episode tertentu, di mana setiap episode-episode itu nanti akan melakukan suatu tindakan. Sementara kalau yang sekuensial ya udah, artinya secara sequence, berkelanjutan gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya static versus dynamic. Nah, kalau yang dynamic itu lingkungannya dapat berubah ketika si agent memilih suatu tindakan. Ya. Tapi kalau lingkungannya tidak berubah, artinya dia statik gitu. Kemudian ada yang discrete versus continuous. Nah, kalau yang discrete versus continuous ini, perbedaan ini dapat diterapkan pada keadaan lingkungan, bisa cara penanganan waktu, dan pada persepsi atau tindakan agent. Kemudian ada single sama multi agent. Nah, apakah lingkungannya ini berisi ada agent lainnya juga ya yang bisa memaksimalkan ukuran kinerja atau dia hanya agentnya sendiri saja gitu. Nah, jadi kalau saya berikan contoh, misalnya kalau kita bermain bermain game catur lagi ya. Jadi kalau kita bermain catur itu bentuk observe-nya ya, dia adalah full. Jadi dia fully observable. Artinya kalau kita main papan catur yang ingin kita observasi ya
cukup papan caturnya aja gitu. Kita tidak perlu tahu temperatur di ruangan itu seperti apa atau apa yang terjadi di luar ruangan, kita tidak perlu tahu karena yang perlu kita observasi ya kalau kita main catur ya hanya papan caturnya saja gitu. Kemudian kalau kita bermain catur, dia bersifat multi agent. Nah, kenapa dia multi agent? Karena kita main satu lawan satu gitu ya, jadi nggak seorang diri gitu. Dan dia bersifat sekuensial. Nah, bukan episodik. Nah, kenapa dia sekuensial? Karena ketika kita main catur, ya gerakan yang dibuat sebelumnya itu akan mempengaruhi gerakan yang akan kita buat berikutnya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ketika saya menggerakkan satu pion catur, itu akan menentukan gerakan pion catur berikutnya. Kemudian, dia environment-nya bertipe statik. Nah, jadi bukan dynamic. Kenapa dia statik? Karena ketika terjadi satu gerakan oleh agent environment, oleh si agent ini, dia tidak ada environment yang berubah. Artinya kita mau main catur ada satu gerakan apapun nggak ngaruh sama lingkungannya nggak berubah, nggak terjadi apa-apa gitu. Kemudian dia bersifat diskrit ya. Kalau kita main catur itu bersifat diskrit, tidak continuous. Nah, kenapa dia bersifat diskrit? Karena kalau kita bermain catur itu kan ukuran jumlah kotaknya ada 64 kotak ya, 8 kali 8. Nah, itu setiap pion-pion caturnya itu akan bisa berada di manapun di 64 kotak papan catur tadi gitu. Nah, itu kalau contoh untuk permainan catur. Maaf, sini saya lupa menampilkan slide PPT-nya. Saya jelaskan saja ya. Nah, kemudian masuk lagi ke contoh lain. Misalnya itu kalau kita main poker ya, karena contoh yang saya dapat di sini main poker ya. Kalau kita main poker itu kan main kartu ya. Nah, itu hampir nggak jauh beda dengan kalau kita bermain papan catur. Artinya dia bersifat multi ya, multi agent karena kita main ya ada lawan mainnya. Kemudian dia juga bersifat sekuensial, artinya gerakan yang kita berikan itu juga nanti akan mempengaruhi gerakan kita yang lainnya. Kemudian dia juga statik ya, dimana kita main kartu tersebut ya lingkungan kita nggak berpengaruh apa-apa gitu. Dan dia juga bersifat diskrit ya, artinya sudah jelas ya, maksudnya kalau main kartu kan sudah ada ketentuannya jumlahnya berapa gitu. Nah, hanya saja nanti yang membedakan dia observasinya bersifat parsial gitu. Tidak, kalau kita main catur kan tadi full observable. Kalau main kartu ini dia, kalau poker ya khususnya dalam tanda kutip, dia bersifat parsial. Kenapa? Karena kita hanya tahu kartu yang ada di tangan kita saja gitu. Sementara kita nggak tahu kartu yang ada di lawan main kita, walaupun kita bisa memperkirakan, cuman kita tidak bisa menentukan secara akurat gitu. Atau kalau contoh lain, misalkan kayak apa ya, robot ya. Kalau robot, di sini saya contohnya ada butter robot. Nah, kalau robot itu dia bersifat parsial ya, observable-nya bersifat parsial karena robot itu kita tidak bisa memprediksi ketika robot itu berjalan apakah nanti tiba-tiba ada anak kecil yang lewat atau tiba-tiba nanti ada orang lari di depannya atau tidak. Makanya observasinya itu environment type-nya berbentuk partial observable. Kemudian dia adalah single agent ya, karena ya cuma satu robot gitu. Kemudian dia environment type-nya itu adalah sequence. Kenapa dia sequential? Karena
apa yang telah dilakukan sebelumnya oleh si robot ini juga nanti akan mempengaruhi terhadap tindakan-tindakan dia selanjutnya gitu. Jadi tindakannya itu berkelanjutan. Jadi kalau dia ngambil tindakan A, berarti tindakan selanjutnya B gitu. Jadi secara sekuensial. Nah, atau yang lainnya environment type-nya itu kalau untuk robot dia bisa berupa dynamic ya, tidak statik. Nah, kalau tadi kan statik itu tidak terjadi perubahan ketika ada suatu action atau gerakan. Nah, kalau robot itu dia bersifat dynamic. Kenapa? Karena misalkan ketika si robot ini bergerak maju ya, nah ketika dia jalan maju mungkin ada orang yang lewat sehingga uh, lingkungannya itu akan terus berubah. Kalau tadi kan kalau kita main catur, nggak peduli temperaturnya apa, orang mau keliling-keliling juga nggak peduli karena kita fokusnya di papan catur. Kalau robot kan nggak, kalau dia mau ke kiri, mau ke kanan, lingkungannya bisa berubah-berubah. Bisa jadi anak kecil lewat, nggak lama kemudian rombongan grup orang lain lewat, kan itu lingkungannya berubah-berubah. Jadinya dia dynamic gitu. Kemudian dia bersifat environment types-nya itu continuous. Nah, tidak discrete. Jadi kalau continuous itu artinya uh, dia si robot ini bebas, dia mau bergerak kemana aja. Apakah dia mau bergerak sejauh 2 meter atau 1 meter atau bahkan 10 cm gitu. Jadi dia bebas, dia mau kemana aja di dalam suatu ruangan itu bebas gitu, secara continuous, berkelanjutan gitu. Nah, kemudian di sini ada lagi namanya agent types, ada 4 ya, ada simple reflex, ada goal based, utility based, sama ada yang terakhir itu ada learning. Nah, kalau simple reflex itu dia lebih sederhana, jadi ada environment, kemudian agentnya menerima sensor, dapat sensor, kemudian dia what the world is like now, kemudian seperti apa sih lingkungan dunianya sekarang, kemudian langsung ke what action I should do now. Dia sudah tahu seperti apa dunianya, kemudian actionnya seperti apa gitu, langsung ke environment. Itu kalau yang simple reflex. Kemudian kalau yang ada yang ketinggalan, oke, gak apa-apa. Ada yang goal based. Nah, kalau yang goal based ini dari lingkungan, ada sensors. Nah, kemudian what the world is like now. Jadi seperti apa dunia itu sekarang gitu ya. Nah, kemudian dia akan setelah dia tahu, kemudian dia akan what it will be like if I do action A. Jadi sebelum masuk ke goal base itu ada yang namanya model base ya. Oh ya, saya lupa mencantumkan. Oke, nanti silakan, ini tugas saja ya. Ini jadi tugas, silakan nanti kalian cari model based agent itu seperti apa. Nah, ini saya bahas langsung ke goal based agent. Nah, kalau goal based agent itu, jadi sebelum dia melakukan action, dia akan berpikir dulu nih, kalau saya melakukan action A, itu. Nah, apa yang akan terjadi jika saya melakukan action A? Nah, dia bertindak sesuai tujuannya. Jadi kalau goal base itu dia punya tujuannya mau apa? Misalkan dia kalau tadi vakum cleaner dia ingin membersihkan, ya udah tujuannya itu benar-benar bersih gitu loh. Jadi sebelum dia bertindak itu dia berpikir dulu kalau saya melakukan action ini nanti akan seperti apa ya gitu sehingga baru tercapai tujuannya gitu. Nah, kemudian ada utility base. Nah, kalau dilihat dari perbedaannya, kalau simple cukup 2 saja dari what the world is like now. Kemudian kalau goal base, dia mikir lagi what it will be like if I do action A. Kemudian kalau utility base, dia akan berpikir how happy I will be in such a state. Jadi ada pertimbangan utility function ya, ada utility function nanti akan menjadi pertimbangan sehingga baru nanti uh,
action apa yang akan saya lakukan gitu. Kalau tadi kan hanya berpikir kalau saya melakukan ini apa akan terjadi. Kalau masuk ke utility base ada utilitasnya, seberapa happy saya gitu ketika saya melakukan action ini gitu. Baru setelah itu dia akan melakukan action. Nah, terakhir learning, artinya kalau sudah learning artinya tidak hanya sensor tapi juga nanti ada kritik yang akan dia kelola. Nah, kritik itu mesti ada feedback. Jadi dia di sini sudah mulai bisa belajar ya, learning dari setiap masukan-masukan yang dia dapatkan, tindakan-tindakan yang pernah dia ambil, yang dia lakukan. Dari situ dia akan belajar, dia akan mempunyai pengetahuan dari tindakan-tindakan yang pernah dia lakukan, hingga akhirnya nanti dia memutuskan suatu tindakan. Ya, akhirnya nanti dia akan action dengan actuator gitu. Jadi kalau yang ini simple reflex, kalau ringkasnya ya dia based only input terhadap sensornya apa aja, kemudian dia rulesnya itu ditentukan, kalau if ini then-nya apa gitu, kemudian smartnya itu ya udah diletakkan oleh si codernya gitu ya. Kemudian mungkin ada juga behavior random ya, behavior random di sini ataupun di sana, maksudnya jadi ada kemungkinan-kemungkinan yang random di dalam si ininya tadi, type si agentnya tadi gitu. Kemudian kalau goal base ini dia punya tujuan ya, terus fungsialitasnya itu memetakan terhadap urutan kedudukan, adanya sequence of states ya. Kemudian kalau yang utility base ya, dimana dia membutuhkan tujuan untuk mengetahui situasi mana yang diharapkan atau tidak. Kayak tadi kan seberapa happy saya ketika saya action ini, ada pengukuran seperti itu gitu. Kemudian perbedaan yang sangat signifikan itu dia bisa menentukan tindakan future is taken into account. Jadi masa depan yang akan diambil itu nanti kayak gimana sih gitu loh. Nah, terakhir ini learning, berarti learning udah masuk pada tingkatan di mana dia sudah punya knowledge, dia sudah punya pengetahuan ya dari tindakan-tindakan dia sebelumnya, dia belajar hingga terus dia juga sudah bisa eksplorasi atau exploitation gitu. Jadi baru nanti dia akan mengambil suatu tindakan. Gitu. Nah, jadi itu saja terkait materi intelligent agent ya. Di sini saya hanya kurang satu model base agent, nanti silahkan dicari ya, dibaca, kemudian diperhatikan yang membedakan antara simple, model, kemudian goal, utility learning itu seperti apa gitu. Itu aja dari saya, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.